Shalom teman-teman, welcome to Youth GKY Karawaci. Gimana nih kabarnya teman-teman? Pasti tetap semangat dan sehat kan? Nah, untuk meresponi situasi kita saat ini, kita mengadakan Youth Online Service, di mana teman-teman tetap bisa beribadah walaupun di rumah masing-masing. Tapi kita jangan lupa untuk tetap menghormati kehadiran Tuhan di setiap ibadah kita dengan serius. Dan teman-teman juga selain ibadah Youth, teman-teman dihimbau untuk mengikuti ibadah kebaktian umum dengan keluarga masing-masing. Dan jangan lupa, setelah ibadah ini, kita akan ada after service meeting di dalam Zoom. See you, selamat beribadah teman-teman. Shalom teman-teman yang terkasih dalam Kristus Tuhan. Sekali lagi saya sapa kita semua shalom. Sungguh kita bersyukur atas kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Kita bersyukur buat setiap nikmatnya tangan pengasihan Tuhan yang tidak pernah henti-hentinya dalam hidup kita. Mari teman-teman, saat ini kita mau datang ke hadirat Tuhan. Kita mau bersekutu bersama dengan saudara-saudari seiman kita. Meskipun di rumah kita masing-masing, tetapi satu hal yang kita percaya, bahwa tangan Tuhan tidak pernah kurang panjang untuk menjamah setiap kita. Mari teman-teman, siapkan hati dan pikiran kita. Kita tenangkan hati kita, kita mau bersaat teduh sejenak. Kita mau tenangkan setiap pikiran kita. Biarlah kita senantiasa tertuju kepada Tuhan. Tuhan sumber kekuatan yang abadi. Mari teman-teman, kita tenangkan hati kita. Kita mau datang kepada Tuhan mengucap syukur atas setiap kasih Tuhan. Mengucap syukur atas setiap berkat Tuhan dalam kehidupan kita. Mengucap syukur buat setiap hal yang Tuhan boleh izinkan terjadi dalam kehidupan kita. Mengucap syukur buat hari ini, buat saat ini Tuhan izinkan kita untuk datang kepadanya. Haleluya. Mazmur 52 ayat 11 berkata, "Aku hendak bersyukur kepadamu selama-lamanya, sebab engkaulah yang bertindak, karena namamu baik. Aku hendak memasyurkannya di depan orang-orang yang kau kasihi." Mari kita terus memuji Tuhan. Mari kita katakan, "Aku hendak bersyukur padamu Tuhan, karena keadilan-Mu." Aku hendak bersyukur pada Tuhan. Aku hendak bersyukur pada Tuhan karena keadilan-Nya, dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha namamu
katakan, aku hendak bersyukur pada Tuhan. Aku hendak bersyukur pada Tuhan karena keadilan-Nya, dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu, Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Katakan haleluya. 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 Bagi anak domba yang duduk di tahta. Haleluya. 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 Bagi anak domba berkuasa selamanya. Haleluya. 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 Bagi anak domba yang duduk di tahta. Haleluya. 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 Bagi anak domba berkuasa selamanya. Bagi anak domba, bagi anak domba berkuasa selamanya. Teman-teman, mari kita berdoa. Bapa yang baik, sungguh kami mengucap syukur. Betul Tuhan, Engkau Allah yang berkuasa selamanya. Kasih-Mu adil Tuhan, Engkau bertahta bagi setiap kami. Ini hati kami Tuhan, ini kehidupan kami, ini persekutuan kami Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Biarlah kasih Tuhan yang senantiasa menolong kami, kasih Tuhan yang senantiasa berbicara atas kami, sehingga kami betul-betul datang kepada Tuhan untuk boleh terus memuji, memuliakan nama Tuhan, bahkan mendengar setiap firman Tuhan. Terima kasih Bapa, kami siap untuk bersekutu di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Teman-teman, betul bahwa Allah kita adalah Allah yang penuh keadilan. Allah kita adalah Allah yang maha kasih. Tapi tidak jarang kita membuat hatinya kecewa. Tidak jarang kita membuat hatinya sedih karena setiap apa yang kita perbuat. Saat ini saya mengundang teman-teman semua untuk mengambil sikap teduh di hadapan Tuhan. Hati yang mau mengakui setiap salah dan dosa di hadapan Tuhan. Hati yang mau jujur di hadapan Tuhan. Mari kita katakan, tak kau lupakan diriku, kau ingatku adalah debu. Biarlah lagu ini terus menjadi ungkapan hati kita. Karena kita percaya bahwa Tuhan tidak pernah melupakan kita. Tak kau lupakan diriku, kau
ini saya mempersilahkan teman-teman semua untuk mengakui dosa di hadapan Tuhan. Mari jujur di hadapan Tuhan. Saya berikan waktu 2-3 menit untuk berdoa secara pribadi kepada Tuhan. Mari datang kepada Tuhan meminta pengampunan, meminta belas kasihan yang daripada Tuhan. Dan mari kita jujur di hadapannya. Dengan terbuka kita menyatakan setiap kesalahan kita kepadanya. Terima kasih buat karyamu di kayu salib. Terima kasih Tuhan, Engkau tebus kami dengan darah-Mu yang kudus. Terima kasih buat setiap kasih Tuhan, buat setiap pengorbanan-Mu dalam hidup kami. Ini kami Tuhan di hadapan-Mu. Kami mau datang kepadamu Tuhan. Kami mau diubahkan Tuhan. Kami mau dipulihkan Tuhan. Dan biarlah hidup kami ini Tuhan betul-betul dapat menjadi kemuliaan bagi Tuhan. Ini kami Tuhan, pakai kami Tuhan. Pakai kami terus sebagai alat Tuhan untuk memperbesar kerajaan Tuhan. Terima kasih Bapa buat karya penyelamatan-Mu di kayu salib. Terima kasih buat penebusan Tuhan bagi kami. Terima kasih. Terima kasih oh Tuhan. Haleluya. Amin. Teman-teman, mari katakan, Kau Allah yang tidak mengingat lagi kesalahan kami. Kau Allah yang tiada mengingat lagi segala kesalahanku yang telah Engkau ampuni. Walau dosaku merah bakain kesumba, Engkau menjadikanku putih seputih bulu domba, seputih bulu domba, seputih bulu domba. Teman-teman, saat ini kita akan mendengarkan khotbah. Mari kita terus siapkan hati dan pikiran kita. Dalam setiap apa yang kita alami, dalam setiap hal yang terjadi, kita percaya bahwa Allah kita tetap Allah yang senantiasa dahsyat dalam hidup kita. Mari kita katakan betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada. Betapa dahsyat Engkau Tuhan. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan.
dahsyat Engkau Tuhan. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, Pencipta segala yang ada, dulu, sekarang, sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiranmu, tak terukur panjang setiamu, dulu, sekarang, sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, ku sembah Engkau Yesus. Hanya Engkau Allah di hidupku, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan. Kau tetap Allah, ku sembah Engkau Yesus. Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan. Kau tetap Allah. Bapa, kami datang ke hadapan-Mu ya Tuhan. Engkau Allah yang kudus, yang bersemayam di tahta-Mu yang kudus. Kami datang dan kami sadar diri kami yang berdosa ya Tuhan. Bapa, kami mohon belas kasihan-Mu, ampunilah dosa-dosa kami ya Tuhan. Dan kami mohon Tuhan Yesus, basuh kami dengan darah-Mu, sucikan, kuduskan dan layakkan kami. Dan pada saat ini kami juga memohon, arahkan hati kami pada kebenaran firman-Mu. Biar sebagai anak-anak muda, kami mau membuka hati kami, untuk kami boleh menerima kebenaran firman-Mu, kebenaran yang akan menguatkan kami, kebenaran yang akan mengarahkan hidup kami pada jalan yang benar ya Tuhan. Tuhan, pimpin kami dalam kami mendengar kebenaran firman-Mu. Dan hamba-Mu memohon biar kuat kuasa Roh-Mu yang kudus bekerja atas hamba-Mu, atas anak-anak muda yang mendengarkan rekaman ini ya Tuhan. Kami berdoa, bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom teman-teman Youth GKY Karawaci dan teman-teman remaja GKY Karawaci. Satu kesempatan yang indah saya boleh men-sharingkan kebenaran firman Tuhan pada saat ini. Teman-teman, saya akan membahas satu tema, yaitu don't be deceived. Saya terjemahkan secara bebas, jangan tertipu ajaran sesat. Kita sama-sama membuka satu bagian firman Tuhan hari ini yang diambil dari 2 Petrus 2 ayat yang pertama. Teman-teman boleh siapkan Alkitab teman-teman. Kita akan sama-sama membuka Alkitab kita. Dan saya akan membacakan bagian firman Tuhan ini buat teman-teman. 2 Petrus 2 ayat yang pertama. Dikatakan, sebagaimana nabi-nabi palsu dahulu tampil di tengah-tengah umat Allah.
demikian pula di antara kamu akan ada guru-guru palsu. Mereka akan memalsukan pengajaran-pengajaran sesat yang membinasakan. Bahkan mereka akan menyangkal penguasa yang telah menebus mereka. Dan dengan jalan demikian segera mendatangkan kebinasaan atas diri mereka. Teman-teman, saya mulai khotbah saya dengan sebuah statement. Sebuah ajaran akan mempengaruhi kehidupan seseorang. Bagaimana kita diajar, itu akan menentukan bagaimana kita bertindak dalam kehidupan ini. Jadi, apa yang kita lakukan sebenarnya bersumber dari pengajaran yang kita terima dalam kehidupan ini. Ada sebuah berita pada tanggal 16 Desember tahun 2012, pada hari Minggu, seorang mahasiswi kedokteran yang bernama Jodi Singh berusia 23 tahun. Dia pergi bersama dengan pacarnya yang bernama Awindra Pratap Pandey ke sebuah bioskop. Mereka nonton di sebuah bioskop di kota New Delhi, India. Selesai bubaran bioskop, mereka pulang dan mereka naik sebuah bus. Di dalam bis tersebut ada 6 orang pria termasuk supir yang mengendarai bus tersebut. Sepasang kekasih ini mereka duduk di bis tersebut tanpa rasa curiga dengan 6 orang pria yang ada di bis tersebut. Dan kemudian ketika bis tersebut mulai berjalan, tiba-tiba seseorang mulai menutup pintu bis tersebut dan terjadilah sebuah peristiwa yang sangat biadab dan brutal dilakukan oleh 6 orang pria tersebut. Ketika pintu bis tersebut ditutup, mereka mulai memukul Awindra. Seorang laki-laki tersebut mulai dipukul dan mulai dihantam, dan kemudian dengan gagang besi untuk melepas sebuah ban, dan kemudian Awindra dipukul dan akhirnya Awindra terbaring lemah di bus tersebut. Selesai mereka memukul sang pria, maka 6 orang pria ini mulai memperkosa Jodi Singh. Mahasiswi kedokteran tersebut diperkosa oleh 6 orang. Selesai mereka melakukan perbuatan yang brutal dan biadab ini, mereka melemparkan 2 orang itu di pinggir jalan. Dan seorang pria selamat, tetapi Jodi Singh meninggal ketika dibawa ke rumah sakit. Teman-teman, peristiwa ini menjadi satu peristiwa yang heboh di negara India. Tindakan brutal, biadab 6 orang ini menjadi satu perbuatan yang sangat dikutuk oleh banyak orang. Akhirnya polisi menangkap 6 orang pria ini dan membawa mereka ke meja hijau. Hakim memutuskan menjatuhi hukuman mati kepada 5 orang pria. Dan 1 orang pria yang berumur 17 tahun ke bawah, bukanlah seorang pelaku yang aktif, dan dihukum dengan hukuman 3 tahun penjara. Teman-teman, ketika kejadian ini terjadi tahun 2012, dan kemudian 5 tahun kemudian, tahun 2017, maka orang-orang mulai menghitung berapa banyak kasus pelecehan seksual yang terjadi, berapa banyak kasus pemerkosaan yang terjadi. Ternyata teman-teman, angka pemerkosaan, angka pelecehan seksual yang terjadi di India bukan merosot dengan dijatuhinya hukuman mati kepada pelaku pemerkosa, tetapi justru angka pelecehan seksual semakin meningkat. Angka pemerkosaan di India semakin meningkat. Apa yang sebenarnya
terjadi di India? Ternyata teman-teman, kita dapat menemukan jawabannya. Kenapa hal ini bisa terjadi? Karena di India ada seorang guru spiritual, pengajar, yang mengajarkan rape is not sin. Pemerkosaan bukanlah sebuah dosa. Kalau kita pikir ini adalah pengajaran yang betul-betul gila, tetapi inilah realita yang ada di dunia ini. Ada orang-orang yang mengajarkan ajaran yang sesat. Teman-teman, pada waktu kita melihat ke dalam surat 2 Petrus 2, ayat yang pertama, kita akan menemukan seperti apa bentuk daripada ajaran-ajaran palsu tersebut. Seperti apa bentuk daripada ajaran-ajaran palsu itu. Dan kita perlu waspada di sini terhadap ajaran-ajaran palsu supaya kita tidak terpapar, supaya kita tidak dipengaruhi oleh ajaran-ajaran palsu ini yang pada akhirnya akan menggeser iman kita, akan menghancurkan iman kita di dalam Kristus. Dan kita perlu kuat, teguh, semakin teguh hari-hari ini, karena ada banyak ajaran-ajaran palsu hari-hari ini yang beredar di sekitar kita. Dan hari ini saya akan membahas beberapa bentuk ajaran palsu. Yang pertama, ajaran palsu adalah sebuah ajaran yang akan mengajarkan mereka menolak ketuhanan Yesus Kristus. Sebuah ajaran yang menolak ketuhanan, kealahan daripada Yesus Kristus. Jelas ini adalah sebuah ajaran yang sesat, ajaran yang palsu, ajaran yang tidak dapat kita tolerir dalam iman kekristenan. Teman-teman, dalam surat 2 Petrus 2 ayat yang pertama dikatakan di sana, mereka, yaitu guru-guru palsu ini, mereka akan memalsukan pengajaran-pengajaran sesat yang membinasakan. Bahkan mereka akan menyangkal penguasa yang telah menebus mereka. Teman-teman, bentuk daripada ajaran yang palsu adalah sebuah ajaran yang menyangkal penguasa. Penguasa di sini adalah Tuhan Yesus Kristus yang telah menebus mereka. Yesus Kristus yang telah mati di kayu salib, yang telah mencurahkan darahnya untuk menebus kita. Tetapi pengajar-pengajar palsu ini akan menolak, menyangkal, mereka tidak mau menerima, dan mereka mengajarkan untuk kita menolak, tidak menerima penguasa, yaitu Tuhan Yesus yang telah menebus kehidupan kita. Hari-hari ini kita bisa menemukan ada banyak bidat-bidat Kristen. Bidat-bidat itu adalah aliran-aliran yang menyesatkan dalam iman kekristenan. Salah satu bidat yang populer hari-hari ini adalah saksi Yehova. Apa sih yang sebenarnya diajarkan oleh saksi Yehova? Mereka mengajarkan bahwa Kristus adalah ciptaan yang pertama. Jadi mereka berpikir dan mereka mempercayai bahwa Yesus Kristus sebagai ciptaan pertama yang diciptakan oleh Allah. Maka dengan kata lain, mereka menolak ketuhanan Yesus Kristus dan mereka menolak kealahan daripada Yesus Kristus. Kalau teman-teman tanya, lause saya didatangi oleh saksi Yehova dan mereka mulai memberitakan Injil kepada saya. Bagaimana saya harus menghadapi orang-orang saksi Yehova? Tinggalkan mereka. Teman-teman, jangan pernah mau kita diperdaya oleh mereka. Tinggalkan mereka, jauhi mereka, lari daripada mereka. Supaya apa? Supaya kita tidak tersesat dan iman kita tidak hancur. Yang kedua, teman-teman, seperti apa bentuk daripada ajaran yang sesat? Seperti apa bentuk daripada ajaran yang palsu ini? Yang kedua, bentuk daripada ajaran yang palsu adalah sebuah ajaran yang menolak kebenaran firman Tuhan secara utuh.
Dalam 2 Petrus 3 ayat yang kelima dikatakan, mereka, guru-guru palsu ini, para pengejek ini, mereka sengaja tidak mau tahu bahwa oleh firman Allah, langit telah ada sejak dahulu. Beberapa terjemahan yang lain mengatakan mereka tidak mau mengakui firman Allah. Mereka dengan sengaja melupakan kenyataan bahwa Allah telah menjadikan dunia ini oleh firman-Nya. Guru-guru palsu akan mengajarkan, ya kita nggak perlulah menerima firman Tuhan. Kita tidak perlulah untuk mentaati firman Tuhan. Kita tidak perlulah jadi orang Kristen yang sungguh-sungguh hidup dalam firman Tuhan. Ya, firman Tuhan hanya perkataan manusia, hanya seperti buku biasa. Ya, firman Tuhan hanya seperti dongeng, cerita-cerita biasa. Teman-teman, jelas firman Tuhan, Alkitab adalah firman Tuhan. Dan ini adalah perkataan Tuhan. Dan kita sebagai anak-anak Tuhan, kita perlu mentaati firman Tuhan. Sebagian orang mengatakan, well, sepertinya enak kalau kita nggak mentaati firman Tuhan, kan kita bebas, iya kan? Sex is free, merokok bebas, melakukan hal-hal yang berdosa bebas. Well, teman-teman, kita bukan bebas, tapi kita akan terikat oleh dosa. Kita akan dikuasai oleh dosa. Kita akan dibelenggu oleh dosa saat hidup kita tidak sesuai dengan firman Tuhan. Ada seorang artis di zaman sekitar tahun 1980-an yang bernama Miles Monroe. Bukan Miles Monroe, Marilyn Monroe. Well, saya salah ngomong, Marilyn Monroe. Marilyn Monroe ini adalah artis yang gemerlap dan kehidupannya begitu luar biasa. Tetapi Marilyn Monroe satu saat ketika dia sedang tertekan dengan dunia keartisannya, dia sedang stres dengan dunia keartisannya, dia didatangi oleh seorang penginjil yang luar biasa yang bernama Billy Graham. Billy Graham memberitakan Injil kepada Marilyn Monroe. Dan kemudian Billy Graham bertanya, maukah engkau menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Dan kemudian Marilyn Monroe mengatakan, saya tidak membutuhkan Yesusmu. Teman-teman, hari-hari ini banyak orang menolak ketuhanan Yesus Kristus. Banyak orang menolak pemberitaan firman Tuhan. Dan saya mendorong biar kita sebagai anak-anak pemuda, remaja GKY Karawaci tetap teguh dalam firman Tuhan. Tetap setia memegang firman Tuhan dalam kehidupan kita. Well, kita akan sharingkan hari ini. Yang pertama, kita coba sharingkan kepada teman-teman kita. Adakah kita menemukan ajaran-ajaran sesat yang ada di sekeliling kita? Mungkin di tengah-tengah pergaulan kita dengan teman-teman kita, kita menemukan ada ajaran-ajaran yang palsu, yang nggak sesuai dengan firman Tuhan. Nah, teman-teman coba sharingkan seperti apa ajaran-ajaran itu. Kita bisa sharing, kita bisa saling menguatkan satu dengan yang lain, kita bisa saling diarahkan kepada kebenaran firman Tuhan. Dan yang kedua, kita coba sharingkan bagaimana kita memperlengkapi diri kita agar kita tidak dipengaruhi oleh ajaran-ajaran yang palsu tersebut. Bagaimana teman-teman hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Bagaimana teman-teman mempelajari firman Tuhan. Sharingkan bagaimana caranya kita bisa melindungi diri kita, sehingga kita tidak dipengaruhi oleh ajaran-ajaran palsu yang akan menghancurkan iman kita. Tuhan Yesus memberkati. Teman-teman, kita telah mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelum kita pindah sharing ke Zoom, kita mau angkat satu pujian. Kita mau katakan, ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku. Ku sembah Engkau Yesus, hanya
Betul Bapa, hanya Engkau Allah. Meskipun dunia bergoncang, meskipun dunia berpaling daripadamu, tapi kami percaya bahwa Engkau yang terus meneguhkan hidup kami, supaya kami boleh tetap di dalam Tuhan. Ini kehidupan kami Tuhan, ketika kami akan sharing sebentar lagi. Biarlah Tuhan yang terus memampukan kami untuk boleh terus memuji, memuliakan Tuhan, terus hidup di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan buat persekutuan yang indah ini. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.